Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membagikan bagaimana caranya kita memanfaatkan WhatsApp bisnis untuk pembelajaran. Sebelum dimulai gitu ya tata cara pembuatannya, ada beberapa masalah yang ditemukan selama pembelajaran ya menggunakan WhatsApp ini. Kalau menggunakan WhatsApp biasa itu kita sering menemukan beberapa hal kelemahan ya. Contohnya seperti siswa itu terkadang memorinya itu sering full dengan postingan atau foto-foto yang mungkin dikirim di grupnya. Kemudian selain itu juga karena mungkin gambarnya terhapus atau fotonya terhapus sehingga di grupnya itu fotonya itu kadang tidak terlihat ya materinya itu sehingga tidak bisa dipelajari. Nah, saya akan membagikan bagaimana kita bisa memanfaatkan WhatsApp bisnis ini untuk pembelajaran sehingga anak pun bisa belajar dengan baik tanpa harus khawatir dengan memorinya full atau memorinya penuh dengan gambar. Atau bisa meminimalisir grup juga sehingga grupnya itu tidak memakan banyak tempat ruang atau chatnya terlalu banyak oleh foto-foto mungkin. Nah, baiklah kita akan buka saja WhatsApp bisnisnya langsung saja. Kalau misalkan belum daftar itu bisa daftar dengan nomor yang dimiliki. Kita buka saja WhatsApp webnya, WhatsApp bisnisnya. Nah, sebenarnya tampilan WhatsApp biasa dengan WhatsApp bisnis itu hampir sama, tetapi memang di bagian fitur pengaturan itu sedikit berbeda. Di sini saya perlihatkan dulu contohnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa atur nama kita seperti biasa. Kemudian di sini saya gunakan atau saya tuliskan sebagai guru mata pelajaran PKN. Ini WhatsApp ini digunakan untuk pendidikan, terus kita bisa atur juga lokasi tempatnya. Terus di sini kita bisa gunakan jadwal pembelajaran kita. Misalkan kita itu pembelajarannya dari jam berapa sampai jam berapa itu kita bisa atur. Terus email, nah terus kita bisa menambahkan situs web. Contohnya seperti YouTube atau mungkin website dan lain sebagainya. Nah, terus di sini ada katalog. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana cara membuat katalog ini yang akan digunakan untuk pembelajaran. Kemudian di bawahnya ada nomor handphone. Langsung saja kita praktekkan ya. Nah, sebelumnya ini untuk pengaturan di bawah ini nanti kita akan coba satu-satu ya. Kita langsung saja buat grupnya itu. Nah, kita contohkan. Sebenarnya di sini hampir sama ya cara pembuatan grupnya. Seperti WhatsApp biasa. Nah, kita umpamakan satu dulu ya ini. Anggotanya nanti kita bisa menambahkan kalau sudah terbuat grupnya. Kita contohkan seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa membuat nama grupnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan mata pelajaran PKN ya tulis saja pelajaran PKN atau terserah Bapak Ibu. Nah, ini dia tampilan dari WhatsApp grupnya. Ini sama aja sebenarnya. Nah, yang membedakannya itu adalah di bagian nanti katalog tadi ya. Kalau sudah dibuat grup seperti ini sudah selesai. Nah, kita kembali lagi. Untuk bagian katalognya kita bisa klik di bagian titik kanan sebelah kanan ini. Nah, kemudian klik fitur bisnis. Nah, tadi kan di profil bisnis saya sudah jelaskan ya. Kemudian kita langsung ke bagian katalog. Di sini katalog. Nah, ini yang ada di tampilan ini adalah contoh katalog yang sudah saya buat. Kita klik dulu ya, kita lihat dulu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa buat di sini beberapa slide foto atau PowerPoint yang sudah kita buat.
Nah, misalkan kita punya PowerPoint, kita tinggal di export aja atau di save as aja menjadi JPEG. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi seolah-olah kita seperti melihat materi di PowerPoint padahal kita lihatnya di WhatsApp. Nah, ini contohnya. Ini gambar ini kalau kita save di sini itu nggak akan hilang kecuali kita hapus. Kita kembali. Nah, kemudian di bawahnya ini kita bisa beri keterangan judul materinya. Misalkan saya contohkan di sini materi PPKN pertemuan ke-1 ya, tanggalnya tanggal berapa. Nah, kita di sini bisa memberikan deskripsi atau penjelasan singkat mengenai materi yang ada di sini. Nah, ini saya contohkan seperti ini. Kemudian kita juga bisa menyematkan link YouTube. Nah, ini contohnya seperti ini link YouTube-nya. Ini adalah link YouTube ini adalah penjelasan dari materi pada gambar ini. Nah, kalau misalkan siswanya pengen belajarnya itu mendengarkan penjelasan dari gurunya, kita bisa siswa bisa mengklik link yang ada di bawah ini, maka akan mengarahkan ke YouTube. Nah, ini dia. Nah, ini adalah penjelasan materinya. Kalau tadi itu materinya. Wabarakatuh. Nah, video kali ini adalah video ini pembahasan materi pada bab 1 yang terakhir ya, yaitu tentang itu contoh link YouTube yang disematkan di katalog tadi. Nah, ini contohnya ya. Nah, langsung aja kita praktekkan langsung bagaimana cara membuat katalog ini yang akan dijadikan materi pembelajaran untuk di grup yang sudah tadi kita buat. Kita langsung aja klik tambah item. Kita di sini ketikkan saja misalkan judul materinya itu apa gitu ya. Misalkan saya contohkan di sini materi pengertian norma. Misalkan seperti ini. Materinya di sini saya contohkan tanggal 13 Juli. Kenapa saya beri tanggal? Biar anaknya bisa lihat materi kita tuh, misalkan anak ketinggalan pembelajaran itu kita bisa mengarahkan untuk melihat tanggal pembelajarannya saja. Sudah. Untuk bagian harga dilewat aja. Nah, untuk deskripsi di sini kita bisa berikan penjelasan singkat mengenai materinya atau arahan atau petunjuk yang akan dilakukan, arahan untuk anaknya gimana. Misalkan petunjuknya itu harus ngapain aja, itu kita bisa ketik di sini. Saya contohkan seperti ini ya. Karena saya akan menyematkan link, jadi saya akan langsung saja memberikan perintah kepada anak untuk menonton video di YouTube. Nah, contohkan saya seperti ini. Karena materinya udah ada di YouTube, jadi saya nggak memberikan penjelasan banyak, jadi langsung saja memberikan perintah kepada anak untuk melihat video. Nah, di sini tautan. Kita bisa copy tautan YouTube-nya. Saya contohkan di sini materi yang sudah saya buat di YouTube. Nah, misalkan di sini pengertian norma. Nah, kita ambil linknya, salin, kemudian kita kembali lagi ke WhatsApp katalog tadi. Nah, kita paste di sini. Oke, sudah. Nah, di sini kita bisa menambahkan kode item ini, kita bisa gunakan untuk keterangan pertemuan pembelajaran. Misalkan di sini pertemuan ke-1.
Ya, biar anak bisa tahu ini pembelajaran keberapa, ke pertemuan keberapa. Nah, kemudian kita langsung saja klik bagian tambah gambar di sini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya file Word ataupun file PDF atau PowerPoint itu diubah dulu formatnya menjadi JPEG. Saya contohkan saja ini materinya ya. Kalaupun berbeda judulnya itu tidak apa-apa ya, ini hanya contoh saja, tinggal disesuaikan. Misalkan saya gunakan di sini hanya 5 slide saja ya. WhatsApp katalog ini hanya bisa menggunakan 10 foto saja. Jadi tidak bisa lebih dari 10. Misalkan saya contohkan di sini 5 saja. Oke, selesai. Nah, kalau sudah kita simpan. Ini akan muncul. Nah, di sini ada keterangan seperti jam di sini. Ini tandanya sedang ditinjau dulu materinya sehingga tidak bisa langsung. Nah, di sini udah ada keterangan item ini sedang ditinjau. Setelah disetujui, pelanggan akan dapat melihat di profil Anda. Jadi kita tunggu beberapa menit, nanti juga akan hilang ya tanda jam seperti ini. Ini tandanya sedang ditinjau. Jadi kita tunggu beberapa menit, nah baru kita bisa gunakan katalog ini untuk pembelajaran. Kita tunggu dulu ya. Nanti juga kalau sudah hilang katalognya, tanda jam ininya, maka akan bisa kita share. Nah, misalkan ini sudah ya, ini contohnya seperti yang ada di bawah sini. Ini kan yang materi PPKN pertemuan ke-1 ini sudah hilang ya tanda jamnya. Berarti ini katalognya sudah ditinjau dan kita bisa gunakan untuk pembelajaran. Nah, kita contohkan yang ini aja yang sudah kita buat. Nah, yang ini. Ini kita bisa gunakan katalog ini dulu ya. Nanti kurang lebih yang pertama juga maksudnya yang ini juga kita bisa gunakan sama kok. Sama saja ya. Hanya ini sedang ditinjau. Nanti juga akan hilang tanda jam seperti ininya, akan seperti ini. Nah, kita klik bagian ini. Kemudian klik bagian titik 3 sebelah kanan, klik bagikan. Nah, ini tautannya kita bisa kirim tautan ke grup belajar yang sudah kita buat. Nah, ini. Oke, kita bisa ganti saja tulisan ini, tapi ininya jangan kehapus ya, linknya. Misalkan, silahkan kalian pelajari materinya pada link di bawah ini. Misalkan seperti itu ya petunjuknya. Bebas ya petunjuknya seperti apa, tinggal diatur saja oleh Bapak Ibu. Kalau sudah kita kirim. Nah, kalau misalkan sudah dikirim, ini anak-anak bisa lihat materinya ya. Tinggal mengklik tautan ini saja yang berwarna biru. Kita coba ya, klik. Kita akan buka materinya. Ceritanya ini saya sebagai siswa ya. Kita buka WhatsApp-nya. Nah, kita akan buka di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini saya umpamakan sebagai siswa ya. Nah, ini pesannya sudah ada. Kita klik langsung saja link yang ada di sini. Nah, ini tampilannya kan seperti ini. Jadi siswa itu ketika kita mengirim materi itu tidak khawatir hilang ya, ataupun terhapus, ataupun memorinya penuh oleh materi-materi yang sudah kita kirim. Jadi siswa tidak perlu khawatir ya. Itu sangat efisien, sangat mudah bagi guru maupun bagi siswa. Jadi kita langsung saja klik ya. Nah, siswa langsung saja klik bagian gambar ini. Klik saja, klik. Nah, ini akan tampil gambar yang sudah kita buat tadi. Nah, ini. Jadi anak bisa belajar langsung melalui PowerPoint tanpa harus dia menyimpan filenya, tanpa dia harus tanpa khawatir untuk terhapus dan sebagainya, karena file ini akan selalu tersimpan di WhatsApp grup ini. Itu nggak akan hilang selain dihapus oleh gurunya. Nah, ini PowerPoint-nya ini sudah ada di sini. Jadi sangat
efisien ya. Nah, di sini tadi sudah kita buat juga deskripsinya untuk melihat penjelasan materi. Nah, kita bisa langsung klik juga bagian YouTube-nya. Ini akan diarahkan langsung ke YouTube. Kita bisa gunakan ya selain YouTube juga bisa website ataupun link. Pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, ini bisa diarahkan langsung anaknya untuk belajar melalui YouTube ya, mendengarkan penjelasan kita. Jadi sekali lagi, link ini tidak harus YouTube saja, itu bisa link apapun. Link kuis ya, ataupun link YouTube, link website, atau link apapun yang kita bisa sematkan dalam mendukung pembelajaran pada materi itu. Nah, kalaupun anak misalkan ada pertanyaan kepada gurunya ya yang ingin nanya secara pribadi, kadang kan anak suka malu kalau bertanya di grup. Itu bisa chat secara pribadi dengan mengklik tanda kirim pesan ke bisnis. Kita klik. Nah, ini bisa langsung mengarah ke WhatsApp pribadi ke gurunya. Misalkan saya umpamakan sebagai siswa. Nah, ini saya coba kirimkan ya. Ini nanti WhatsApp ini akan terkirim ke ke gurunya langsung secara pribadi ya, bukan melalui grup begitu. Nah, ini saja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang pembelajarannya menggunakan WhatsApp tanpa harus khawatir karena memorinya penuh, atau anaknya juga memorinya penuh, atau khawatir chatnya terlalu banyak, khawatir pokoknya ini belajarnya bisa efektif, efisien, nggak susah. Ini bisa dipakai mungkin oleh semua kalangan ya. Nah, selain kelebihan yang tadi ya, WhatsApp bisnis ini bisa membuat katalog untuk pembelajaran. WhatsApp ini juga bisa memberikan kita bisa memanfaatkan ada fitur satu lagi ya, yaitu namanya label. Kita bisa membuat label. Label ini kalau di WhatsApp biasa itu mirip seperti pesan berbintang. Jadi misalkan saya contohkan, kan kadang kalau siswa mengirim tugas gitu ya, foto ataupun daftar hadir atau sebagainya, itu kadang kita suka bingung ya, apalagi kalau misalkan banyak grup. Kita bisa buat label ini untuk bisa memisahkan chat tersebut dengan chat yang lain. Misalkan saya contohkan di sini, nah ini misalkan saya contohkan di sini ada siswa yang habis absen atau mengirim tugas ya. Saya contohkan. Nah, misalkan saya contohkan ada yang sudah absen. Nah, misalkan sudah absen, kemudian misalkan dia juga mau mengirimkan tugas gitu ya. Misalkan ini tugasnya ya. Bu, ini tugas saya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, terkadang kan kita suka bingung ya, saking banyaknya, ada yang absen, ada yang mengerjakan tugas. Kita kadang merekapnya itu terlalu banyak, sehingga kita kadang suka terlewat dan sebagainya, dan terlalu banyak chat jadi ketumpuk. Nah, belum lagi kalau misalkan itu banyak sekali grup. Kita bisa memberikan label di sini. Nah, ini saya buka sebagai guru ya, posisikan sebagai guru. Nah, misalkan ini ada siswa yang mengirimkan tugas, terus ada yang absen. Nah, kan kadang kita ini merekap datanya itu kan tidak hari itu juga. Terkadang kita memberikan pembelajaran kan misalkan jam 8 pagi. Nah, kita baru bisa mengoreksi atau kita baru bisa merekap kehadiran itu misalkan malam hari atau siang hari. Nah,
Kalau misalkan kebanyakan chat itu kan kadang suka ini ya, nggak tahu tuh mana yang udah direkap, mana yang belum. Nah, kita bisa buat label. Kita langsung saja di sini ke bagian label. Nah, ini saya contohkan, saya sudah buat di sini ada 3 label. Ada yang keterangannya sudah dinilai, ada yang sudah mengerjakan, terus pengumuman. Nah, kita bisa buat label lagi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saya contohkan di sini akan buat absen. Absensi misalkan. Oke. Nah, kita bisa di sini kita bisa merekap ya untuk absen. Nah, karena chatnya itu banyak di grupnya, kadang kita kan bingung tuh yang absennya itu di chat mana, bagian atas mungkin ya, atau mungkin ada yang baru absen siangnya gitu. Jadi kita kan suka ini ya tertumpuk dengan chat yang lain, dengan diskusi yang lain. Nah, untuk bisa merekap yang tadi, ini kita bisa langsung klik saja. Nah, misalkan ini hadir ya. Kalau misalkan ada lagi, tinggal diklik saja di chatnya itu. Misalkan ada lagi nama yang lain. Ada beberapa siswa yang sudah absen. Nah, kita klik saja langsung bagian chat itu ya. Terus kita klik bagian titik 3 sebelah kanan. Labeli pesan. Nah, klik labeli pesan ini kita mau memasukkan label yang chat tadi ke bagian mana. Nah, kita kan tadi sudah ini ya buat absensi. Nah, kita langsung klik bagian absensi. Nah, kita langsung simpan. Nah, sudah. Nah, di sini sudah ada tandanya warna kuning. Ini tandanya berarti ini chat ini adalah ini absen ya. Nah, kemudian kita langsung lagi. Ini kan tugas ya, yang ini kan tugas siswa nih. Kita kan belum memasukkan label atau belum memisahkan dengan chat yang lain. Ini kita langsung klik saja bagian ini. Kemudian kita klik lagi titik 3. Nah, ini dia karena tadi saya sudah membuat ya labelnya. Ini tinggal klik bagian sudah mengerjakan. Misalkan ini kita sudah simpan. Nah, ini sudah ada tandanya lagi. Tandanya ini sudah kita masukkan ke label. Nah, kita langsung untuk melihatnya, mengeceknya, kita ceritanya ini mau mengoreksi ya, atau mau merekap absen. Klik langsung saja bagian titik 3 ini. Titik 3 ini, kemudian klik label. Nah, ini udah ada. Di sini di bagian absensi ada 1 item. Nah, ini Siti Nuryani hadir. Jadi, Bapak Ibu itu bisa merekap langsung dari sini. Kalau siswanya banyak, misalkan ada 40 orang yang absen, maka di sini akan ke bawah akan banyak sekali nama-nama siswa. Jadi kita mudah gitu, nggak scroll dulu grupnya, mohon maaf. Jadi kita scroll dulu ke atas, siswa siapa aja yang absen. Kadang kita suka bingung gitu ya, suka terlalu banyak chat, jadi kitanya itu susah untuk merekapnya. Nah, kalau misalkan sudah diberi label itu enak, kita praktis gitu untuk merekap absensi siswanya. Nah, ini contohnya yang absensi. Kalau yang sudah mengerjakan tugas, kita klik saja di bagian sudah mengerjakan tugas. Nah, ini saya contohkan ini tanpa kita harus lihat di grupnya. Kita bisa lihat di bagian ini sudah mengerjakan. Kalau sudah dinilai bisa diberi juga label di bagian sudah dinilai. Nah, tinggal diklik saja simpan. Jadi nanti pesan ini ada di bagian sudah dinilai gitu. Gampang banget ya. Ini cukup praktis, mudah. Menurut saya semua orang juga bisa membuat pembelajaran dengan WhatsApp ini dengan memanfaatkan WhatsApp bisnis ini ya. Jadi dengan memanfaatkan WhatsApp bisnis ini, pembelajaran dengan WhatsApp itu tetap bisa efektif, kemudian bisa efisien juga ya, baik oleh gurunya maupun untuk siswanya ya, baik untuk gurunya maupun siswanya. Menurut saya ini cukup efektif ya, bisa digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Segitu aja ya, ini tutorial untuk memberikan label
di dalam WhatsApp bisnis untuk pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.